Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami yang kami nyatakan pada pagi ini. Kami sungguh rindu Tuhan, kami boleh semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah firman-Mu pada pagi ini menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami tahu isi hati Tuhan, kehendak Tuhan buat kami semua. Dan kami ya Tuhan berjanji pada pagi ini bahwa kami akan tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi melakukan apa yang kami dengar. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami lakukan ini. Pakai hamba-Mu pada pagi ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Nyatakan pertolongan-Mu, sebab hamba-Mu ini ya Tuhan lemah dan tak berdaya tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami siap terima berkat besar dari firman-Mu dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saudara terkasih, kita sedang hidup dalam satu dunia yang mengalami goncangan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Virus corona telah berhasil melakukan sesuatu yang pasukan tentara dari manapun sepanjang sejarah tidak berhasil melakukan, yaitu membawa kekacauan dan kepanikan dalam dunia ini. Saudara sekalian, kepanikan yang terjadi itu menunjukkan kepada kita sesuatu hal yang penting, bahwa pada hari-hari ini di seluruh dunia itu yang sebenarnya virusnya itu ada dua macam. Satu virus corona, yang kedua virus kepanikan. Saya tunjukkan slide yang pertama saudara sekalian, ini dari koran Australia Daily Mail. Kira-kira 4 hari lalu di Sydney, itu satu orang wanita pergi belanja di toko dan berebut tisu gulung. Berebut, dia keluarin pisau dan dia tusuk pengunjung yang lain demi satu kantong kertas tisu. Ya. Kemarin pagi orang berantem, ya, pukul-pukulan gara-gara tisu gulung. Ya. Bukan hanya itu saudara sekalian, ada satu orang juga berebut tisu gulung dan pukul penjaga toko. Polisi datang melerai, dia pukul polisi juga. Saudara, kan kita pikir lucu ya, hadapi virus kok yang dicari kok tisu gulung sih. Nah saudara sekalian, ada logikanya lah ya, yang kita nggak bicarakan di sini. Tapi saudara sekalian, saya 2 hari lalu tanya sama anak saya, bagaimana situasi di toko di sana di Melbourne. Dia bilang ya kosong Pak, kemarin katanya tadi pagi pergi ke toko untuk beli spaghetti kering itu, dapat 2 bungkus doang. Tapi karena dia lihat rasa bayam, anak muda zaman sekarang saudara sekalian, lihat sayur takut ya. Nah, dia bilang saya kembali lagi ke toko, saya mau tukar sama yang biasa aja, spaghetti biasa yang tanpa pakai bayam-bayam itu. Dia masuk ke dalam, penjaga toko bilang kalau Anda mau kembalikan, begitu Anda taruh langsung orang ambil. Oke, Anda nggak dapat lagi. Kenapa? Toko itu kosong semua dari bahan makanan. Beras pun sekarang dijatah saudara sekalian. Suatu sekolah di sini ditutup karena ada 2 anak Indonesia batuk-batuk. Oke, belum tentu corona lo ya, cuma batuk aja. Oke, langsung karantina, satu sekolah ditutup itu ya, hanya gara-gara Tapi ini zaman sekarang memang zaman yang anehnya bukan main saudara sekalian. Karena tanggal 10 Februari saya diundang rapat di Singapura. Karena saya dikasih tahu bahwa ini dewan direksi yayasan ini kok tidak pernah meeting rapat sudah 10 tahun. Jadi tolong datang dong, datang ya. Oke, saya bilang iya, datanglah. Nah menjelang datang istri saya nanya, kamu yakin mau berangkat situasi kayak begini? Sebenarnya dia kan sudah bilang harus hadir semua. Dia udah dibilang hadir, kita semua hadir, dari Malaysia hadir, Indonesia hadir, Hong Kong hadir, semua hadir. Nah jadi tapi karena saran istri, saya nanya lagi sama pimpinan, oke, ini beneran nih hadir nih situasi kayak gini? Hadirlah katanya, hadir. Saya tiba di Singapura, dianya nggak hadir, oke, yang ngundang nggak hadir. Nggak apa-apa saudara sekalian, saya sih nggak apa-apa, rapat cuman kira-kira 15 menit urusan selesai. Cuma saya mau cerita, saya naik pesawat. Saya duduk di pesawat, sebelah saya batuk, saya langsung loncat. Kita zaman sekarang itu adalah begitu orang, dan dia batuk kira-kira 7-8 kali. Saya hitung soalnya, zaman sekarang kita kalau orang batuk kita mesti hitung. Nah, zaman sekarang juga kalau batuk mesti kasih penjelasan. Ini batuk karena apa? Karena saya makan sama teman, terus dia bilang gini, maaf Pak Sukiro, ini batuk bukan karena sakit, tapi keselak. Ya nggak apa-apa saya bilang. Ya, mesti kasih penjelasan biar orang nggak takut.
Nah, lalu si anak ini saya lihat, anak kira-kira 12-13 tahun, mukanya pucat, jelas sakit itu, lagi. Nah, terus mamanya berdoa buat dia dalam bahasa Konghu, ya tumpang tangan, mamanya itu. Tumpang tangan pakai bahasa Konghu ya, saya tahulah jaso, oke lah, ini berarti ini Kristennya, berdoa kepada Yesus. Lalu kemudian berdoa bahasa roh, oke lah, ini kayaknya bahasa roh ini. Nah, jadi saya angkat tangan saya, ikut mendoakan, oke, ya. Bukan ikut mengusir, bukan, tapi ikut mendoakan supaya dia sembuh. Lalu mamanya terima kasih. Kemudian saya pindah kursi. Bukan karena takut sama dia, bukan. Saya pindah kursi supaya dia duduknya enak, agak lega gitu loh. Jadi saya pindah ke belakang, oke. Begitu duduk, ingat apa kata istri. Apa itu? Dia bilang, ingat, disinfektan, bersihin semuanya. Saya bersihin monitor, bersihin meja, bersihin remote, bersihin semua saya bersihin. Oke, jadi aman, duduk kita tenang. Langsung cekrek. Kemudian habis itu saya mau ke toilet. Toilet pesawat sudah sekarang kancil dulu. Oke, saya ke toilet pesawat. Ingat apa kata teman saya? Jangan sentuh pakai tangan. Oke, jadi saya buka pakai siku. Tapi ini kan kurang panjang, jadi saya pakai gini lagi. Demikianlah saya dorong ke dalam, kemudian saya dorong lagi begitu. Tapi kan selatnya mesti pakai jari. Jadi saya ambil tisu, saya bungkus, oke, ambil tisu lagi, tisu mau dibuang. Pas mau dibuang, ternyata macet itu tempat sampah itu. Gimana caranya sekarang? Saya ambil tisu lagi buat dorong tisu. Nah, setelah itu habis itu BAK, saya mesti flash. Nggak boleh lagi kan? Oke, ambil tisu lagi. Pasang lagi, buang tisu, mampet lagi, ambil tisu buat dorong tisu lagi. Demikianlah tisu habis banyak sekali. Kemudian saya mau buka pintunya lagi kan? Nah, tisu lagi, buang lagi, ambil tisu lagi, buat dorong tisu. Terus pas saya mau tarik, saya baru ingat. Jangan-jangan satu pintu sudah penuh dengan corona. Apa saya lap satu pintu juga? Ada kepikiran sih, cuma saya pikir lucu juga, saya lap satu pintu. Jadi saya duduk di kursi, begitu saya duduk pasang seat belt, saya baru ingat, apa itu? Saya lupa bersihin seat beltnya. Itu langsung kepala langsung agak keliengan itu ya. Sampai di Singapura, oke. Masuk taksi, sopir nanya, boleh pilih, buka jendela, atau buka AC, atau dua-duanya, buka jendela, buka AC. Saya bilang seumur hidup saya belum pernah dapat yang demikian. Dia bilangnya boleh pilih, oke ya, AC aja. Saya bilang kenapa? Singapura panas. Nah lalu kemudian sudah sampai di hotel, saya masuk ke kamar ya, masuk kamar, mau naik lift, kata artikel, jangan pakai ujung jari, pakai buku jari. Demikian saya pakai buku jari. Setelah itu saya ke kamar, saya keluar, saya mau pergi makan, saya masuk lift, saya pencet lift, saya lupa pakai jari lagi. Aduh, kita kebiasaannya langsung kepala pusing. Saya naik taksi, oke. Sopir taksinya, masker semua kan, ini wanita. Dia batuk 2 kali, saya pengen lari, tapi gimana sudah dalam taksi. Kemudian setelah itu turun, dia kasih puji tangan, harus katanya. Yang banyak, yang banyak, oke. Saya turun, mantap. Turun saya baru ingat, tadi dia batuk 2 kali dan dia buka maskernya. Langsung kepala pusing. Saudara ngerti ya? Ini zaman ini adalah zaman di mana kalau kita nggak jaga diri kita saudara sekalian, kita ini lama-lama itu jadi sakit bukan gara-gara virus. Saya tunjukkan saudara sekalian, kenapa saudara mestinya jangan panik. Saya tunjukkan slide berikut. Saudara perhatikan ya, ini adalah list sampai jam 3 pagi, tadi pagi. Berarti saya bangun jam 3 pagi, oke. Saudara menemukan sesuatu yang angka ini, bahwa penularan 104.812 orang. Nah saudara perhatikan yang kiri yang saya kasih merah itu ada kira-kira 20 negara lebih yang cuma ada 1 orang penderita. Tetap dihitung. Jadi maksud saya begini, kalau saudara perhatikan apa kata koran, ini penyakit, ini virus sudah menular ke hampir 100 negara. Tapi tolong ingat, 1 juga dihitung. Ya, kalau cara ngitung kayak gini, seluruh dunia kenalah. Ya. Saya tunjukkan lagi satu hal yang penting ya, slide berikut. Oke. Nah, yang mati berapa? 3.560 orang. Itu banyak kan? Itu banyak. 1 orang aja sudah kebanyakan.
Tapi tolong perhatikan sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah daftar orang yang sakit, masuk rumah sakit dan meninggal gara-gara flu biasa di Amerika Serikat. Angkanya adalah rata-rata itu 9,3 juta sampai 45 juta pada tahun 2017-2018, puncaknya paling tinggi. Itu angka di tengah itu orang masuk rumah sakit. Paling atas 12.000 sampai 61.000 itu daftar orang meninggal selama 4 bulan. Oke, gara-gara flu. Saya tunjukkan lagi ya, slide berikut. Berapa banyak orang Amerika meninggal karena flu setiap tahun? 79.000 ya. Kotaknya geser tuh. Oke. 79.000. Dalam waktu 4 bulan, 79.000 orang meninggal. Ada ribut enggak? Enggak ada ribut. Enggak ada sama sekali. Saya tunjukkan satu lagi ya, slide berikut. Dari 1 Oktober 2019 sampai 22 Februari 2020 sampai 3 minggu lalu, Amerika sudah meninggal 46.000 orang gara-gara flu biasa. Ada enggak orang ribut jangka Amerika? Kenapa? Orang sudah meninggal 46.000 orang di situ loh. Enggak ada kan? Enggak ada ribut. Itu yang sakit tuh 45 juta orang. Itu sampai 22 Februari. Nah diperkirakan ini penyakit akan membawa kematian hampir sekitar 60.000 orang saudara sekalian. Ada yang ribut? Tidak ada ribut. Jadi saudara perlu memahami saudara sekalian ya, bahwa kita ini perlu waspada. Jaga-jaga, tapi jangan panik. Nah adalah normal yang namanya saudara-saudara orang merasakan kepanikan, apalagi dengan berita yang demikian bertubi-tubi. Tiap hari kita dikasihkan berita-berita seperti demikian saudara-saudara sekalian ya. Nah jadi sekali lagi yang namanya kalau saudara ada khawatir itu normal, oke? Itu manusiawi, tapi tolong itu dilawan. Waspada tapi jangan panik saudara-saudara sekalian. Nah saudara nggak usah takut dan khawatir dengan virus apapun juga. Saya usul saudara-saudara takut sama Tuhan saja. Saudara bilang ya pendeta ngomong selalu begitu saja, takut akan Tuhan. Enggak, saya mau tunjukin sesuatu yang penting. Oke, Amsal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Saudara perhatikan ya. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara-saudara sekalian, takut akan Tuhan itu mendatangkan ketentraman besar. Ada damai besar bagi orang yang takut akan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kalau saudara sudah takut akan Tuhan, saudara nggak akan takut pada apapun juga. Saudara nggak akan takut sama kematian, nggak akan takut sama namanya hidup susah kalau saudara takut akan Tuhan. Kuncinya ada di situ, mendatangkan ketentraman yang besar. Bahkan katanya ada perlindungan. Perlindungan bagi kita, saudara sekalian, dan dinyatakan ayat 27, katanya juga kita dihindarkan dari yang namanya jerat maut. Nah, kata jerat itu penting untuk diperhatikan. Jerat itu artinya sesuatu yang dipasang untuk mencelakakan, yang membawa maut. Itu dihindarkan Tuhan daripada kita, saudara sekalian. Tentu bukan berarti kita ini nggak akan bisa mati, bukan demikian. Maka sekalipun saudara takut akan Tuhan, anjuran saya saudara juga jangan langsung pergi ke Wuhan, ya. Kita ini tidak lakukan sesuatu hanya buat pamer-pamer kuasa. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan soal takut akan Tuhan ini. Dan untuk itu kita akan melihat satu kitab di Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi. Nah, saya pengen ganti kata takut akan Tuhan dengan satu kata lain. Karena takut akan Tuhan itu kata-kata itu seringkali bikin takut saudara sekalian. Orang pusing dengar kata takut akan Tuhan. Saya ganti ya, serius dengan Tuhan. Nah, Maleakhi itu adalah kitab yang ditulis sesudah orang Israel kembali dari pembuangan di Babilonia. Kira-kira 100 tahun kemudian kitabnya itu ditulis. Nah Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa Israel itu dibuang ke Babilonia, ya Yahudi maksudnya, dibuang ke Babilonia karena mereka itu dikasih peringatan demi peringatan supaya hidupnya benar, menyembah Tuhan yang benar, jangan hidup ngaco, kemudian jangan menyembah berhala, beribadah yang benar. Mereka nggak peduli.
akhirnya dibuang. Setelah mereka kembali, terjadilah kebangunan rohani. Dipimpin oleh 2 orang, Nehemia dan satu lagi Ezra. Tapi itu nggak berlangsung lama. Setelah itu kendor lagi namanya manusia. Nah, maka Maleakhi itu menuliskan pembuatan ini untuk menguatkan kembali rohani orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, saudara terkasih, dia menulis, dan ketika saudara baca Maleakhi, saudara menemukan kitab itu kerasnya bukan main. Itu isinya di situ ada kata penipu, perampok, dan lain sebagainya ya. Tuhan itu menghardik mereka, saudara-saudara terkasih, ya, memarahi mereka. Nah, saudara sekalian, perhatikan Maleakhi 1 ayat 2. Maleakhi 1 ayat yang kedua. Dimulai dengan kata-kata ini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Ini penting kalimat ini. Kenapa penting? Begini. Isinya Maleakhi kan keras sekali. Nah, jadi sebelum dimulai, Tuhan itu ngomong dulu begini. Gini, aku ini mengasihi kamu. Dasarnya aku ini marahin kamu dan tegur kamu karena kasih. Ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Bahwa kasih itu menegur, bukan mendiamkan. Mendiamkan itu bisa saja tanda benci. Terserah dialah, jangan diurus, mati ke hidup kayak biarin. Itu bisa tanda kebencian. Jadi kata Alkitab saudara sekalian, barang siapa aku kasih, dia aku tegur. Nah, ini mudah-mudahan menolong kita, terutama Bapak Ibu yang punya anak yang masih ABG, karena zaman sekarang itu dunia sudah terbalik. Yaitu apa? Orang tua takut sama anak, bukan anak takut sama orang tua. Ya, orang tua sekarang takut tegur anak, kenapa? Takut anaknya marah. Jadi kalau seorang mengasihi, dia itu menegur. Dan tegurannya adalah tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara sekalian. Nah, perhatikan, aku mengasihi kamu. Ya, sampai di situ masih biasa. Tapi kalimat berikut itu bikin kepalanya Maleakhi, saya pikir mungkin nyut-nyutan. Kenapa? Karena begitu dia ngomong gitu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Maksudnya begini. Oke, Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Dan mereka balik nanya, mana buktinya? Jadi ini kalimat yang ini sama ini, tetapi kamu berkata itu muncul 7 kali di Maleakhi. Pokoknya gini, asal Tuhan ngomong apa mereka bilang, mana buktinya? Kalian ini ngerampok aku, mana buktinya? Kalian nipu aku, mana buktinya? Jadi mereka terus minta bukti, minta bukti. Ucapan Tuhan itu enggak dipercaya. Jadi Maleakhi hadapi satu situasi yang berat sekali, di mana orang-orang ini saudara sekalian, hatinya itu bahkan sudah beku sama sekali. Saudara-saudara sekalian, Maleakhi mengajar kita serius dengan Tuhan dalam 4 hal. 1, seriuslah dengan Tuhan dalam hal ibadah dan pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seriuslah dengan Tuhan dalam hal rumah tangga kita. Yang ketiga, seriuslah dengan Tuhan dalam hal mulut dan perkataan kita. Yang keempat, serius dengan Tuhan dalam hal pemberian kita. Mari kita perhatikan, saya nggak akan bisa mengcover semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin akan bisa sampai nomor 1 dan 2 saja. Kita akan lihat waktu. Bapak Ibu sekalian, serius dengan ibadah dan pelayanan kita. Mari kita baca Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami yang hina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Saudara sekalian, kita ingin serius dengan ibadah dan pelayanan kita dalam 2 hal. Nomor 1, kuantitas ibadah kita. Nomor 2 adalah kualitas ibadah. Kuantitas bicara soal frekuensi ibadah. Kualitas bicara soal sikap dalam ibadah. Nah, saya akan bacakan 2 ayat dari 1 Timotius pasal yang ke-4 dan pasal yang ke-6. Oke. Yang pertama, pasal 4 ayat 8.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu katanya itu lebih penting daripada yang namanya olahraga, latihan badani. Dia tidak bilang olahraga tidak penting, enggak. Maksud dia kalau dibandingkan dengan yang namanya ibadah, olahraga itu terbatas gunanya hanya badanmu saja. Suatu hari itu tetap akan meninggal, sekalipun sehatnya bukan main, ya. Tapi katanya ibadah itu mengandung janji, baik buat hidup ini ada efeknya, juga termasuk hidup yang akan datang. Di pasal 6 ayat ke-6 dia berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukkan keuntungan ibadah itu apa, kenapa saudara pagi ini datang ke sini, saudara akan terima berkat besar. Saya tunjukkan, oke? Mari kita lihat slide berikut ya. Saudara sekalian, di dalam slide berikut, saudara akan menemukan yang namanya kualitas atau manfaat ibadah. Ya, next. Ini ada penelitian untuk mencari tahu apa hubungan untuk para ibu-ibu, hubungan antara kalau dia kebaktian sama tingkat kematian. Dan mereka menemukan sesuatu angka di slide berikut. Ini penelitiannya besar-besaran, bukan kecil. Ini penelitian terhadap hampir 75.000 wanita selama hampir 20 tahun. Ditemukan bahwa kalau para wanita kebaktian 1 kali seminggu saja, itu selama riset itu tingkat kematiannya itu lebih rendah 33%. Alias kebaktian saudara sekalian membuat seorang itu panjang umur. Nah kalau saudara-saudara itu nanti ibu-ibu pada hari Jumat masih datang ke MS Women, okay. Pada hari lain masih CG juga, sehari 3 kali, seminggu 3 kali, saudara sekalian. Ya, rajinnya ibadah itu ada hubungannya dengan kesehatan. Frekuensi kebaktian terkait dengan penurunan risiko yang signifikan akan kematian karena sebab umum, kematian karena apa aja, tapi juga terutama kanker dan penyakit jantung pada para wanita. Nah, jadi itu ada efeknya orang kebaktian, saudara sekalian, dengan kesehatannya. Next slide. Bukan hanya soal kematian saudara sekalian, tetapi orang yang datang ibadah itu ditemukan itu lebih responsif terhadap pengobatan depresi. Dikasih obat, obatnya lebih bekerja daripada yang nggak percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu yang berikut saudara sekalian, di Harvard Medical School mereka itu menemukan sesuatu hal ini. Mereka menemukan bahwa iman yang kuat berkaitan dengan hasil yang lebih baik dalam pengobatan. Depresi berkurang, self-harm berkurang atau self-harm ya, melukai diri sendiri, itu jadi berkurang. Ada kesehatan psikologis bertambah, perasaan damai, kemampuan untuk bersenang-senang dan kepuasan hidup semua meningkat ketika seseorang itu punya iman yang kuat. Akhirnya ini kesimpulannya di slide berikut, kesimpulannya adalah begini. Jangan lihat yang kanan bawah ya teman kita itu, oke? Dia cuma mendadak nongol, enggak dimasukkan nongol. Kehadiran agama mungkin adalah obat mujizat. Kehadiran di gereja berhubungan dengan umur panjang dan arti hidup. Jadi kalau Bapak Ibu hadir pagi ini, sekalipun pulang, rasa enggak ada apa-apa, terjadi sesuatu pada tubuhmu dan jiwamu. Tubuhmu, jiwamu berubah, yaitu menjadi lebih tahan penyakit. Jadi itu sebabnya saudara-saudara sekalian, saya pengen bilang begini. Datanglah ibadah sekalipun capek. Datanglah ibadah sekalipun sibuk. Datanglah ibadah sekalipun lagi libur. Datanglah ibadah sekalipun lagi jalan-jalan. Karena banyak orang Kristen lupa dia Kristen kok lagi di luar kota atau di luar negeri. Dia lupa dia Kristen. Buktinya apa? Hari Minggu saudara sekalian, dia sama sekali nggak kebaktian. Saya selalu bilang hari Minggu kalau dimanapun juga carilah gereja dan beribadah. Ya. Nah Pak, bahasanya nggak ngerti Pak, nggak usah ngerti bahasanya. Gitu. Datang aja. Orang berdiri kita berdiri, orang duduk kita duduk, gitu aja. Gitu. Nggak ngerti Pak, nggak apa-apa, bicara sama Tuhan aja. Saya diajar begini sama anak saya umur 10 tahun. Waktu dia umur 10 tahun sama adiknya umur 6 tahun, saya diundang khotbah di Sydney. Nah saya lupa ngomong sama yang jemput bahwa saya berempat. Jadi mobil yang datang itu mobil sedan. Jadi si bapak itu sama istrinya, plus saya kan jadi 6 orang. Nah saya dikasih tahu, Pak ini cuma bisa
5 orang. Saya bilang, ini kan anak kecil, umur 6 tahun, masukin aja. Dia bilang, kalau Indonesia boleh, di sini nggak boleh. Oke. Bener nggak boleh? Bener Pak, saya yang kena loh Pak, $500 loh. Oh kalau gitu jangan. Jadi saya bilang sama anak saya 2, kamar aja ya, kayak ngapain kayak non TV kayak atau apa gitu, oke? Ya nanti ntar agak, kalau mau makan pagi aja, oke? Pak Mama mau pergi pelayanan. Kira saya pergi berangkat. Saya pulang balik ke hotel menemukan satu anak yang cembetutnya bukan main di depan saya. Cembetut. Saya bilang, emang kenapa, ada apa? Ini hari Minggu. Mestinya kita kebaktian. Kenapa nggak kebaktian? Kok mobilnya nggak cukup? Naik taksi kak? Kok nggak ngomong dari tadi? Orang tua berkelit lah. Tapi hari itu saya belajar dari anak saya. Ya hari Minggu itu orang mesti kebaktian Pak. Itu anak kecil umur 10 tahun loh. Dia minta kebaktian. Jadi saudara-saudara sekalian, karena itu frekuensi ibadah itu perlu kita perhatikan. Tetapi juga sikap dalam ibadah. Saya tunjukkan saudara sekalian, suatu daftar list 7 dosa maut yang dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi, tapi beliau dapat dari satu pendeta di gereja Anglikan. Nah ini list daftarnya ya, 7 dosa maut. Saudara perhatikan ya, nomor 1, paling atas itu orang kaya nggak pakai usaha. Ya, zaman sekarang banyak orang cari kayak gitu. Nggak usah kerja susah-susah bisa kaya. Kaya tanpa usaha. Kenikmatan tanpa nurani, menikmati berbagai hal, nuraninya nggak bicara. Ya, nggak mikirin orang lain. Pengetahuan tanpa karakter, banyak tahu, karakternya 0, bahaya. Bisnis tanpa moralitas, dagang, bisnis, tapi nggak ada moralnya sama sekali, nggak ada benar salah, semua diterabas. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, ya, bikin berbagai penemuan teknologi hebat, tapi menghancurkan manusia. Nomor 6, politik tanpa prinsip, ya, cuma ada di sana aja, di sini sih nggak ada. Nomor 7, ibadah tanpa pengorbanan. Nah, yang 7 ini loh, yang menjadi masalah untuk Maliaki ini. Yaitu pada zaman itu hamba-hamba Tuhannya, itu bikin ibadah tadi kita baca, roti cemar, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi mereka ketika jalankan ibadah itu udah nggak ngitung, nggak lihat ini gimana nih, ini bagus apa enggak. Melakukan pelayanannya saudara sekalian, tanpa sesuatu kesungguhan hati. Jadi kalau kita bilang itu pelayanan dilakukan seenak jidatnya saja itu. Ya, dia mau melakukan, dia mau menurut cara dia gimana, dia lakukan, itu yang dia lakukan. Maka Yeremia kasih peringatan yang penting sekali. Yeremia 48, ayat yang ke-10. Yeremia itu ngomongnya keras banget. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya. Asal-asalan, ya. Enggak kepikiran sama sekali akan kepada Tuhan, saudara-saudara terkasih. Nah, saudara sekalian, adalah penting kita untuk lakukan segala sesuatu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Kalau sudah terlibat dalam pelayanan, perhatikanlah akan hal ini. Saya tunjukkan foto orang India ini ya, namanya Gagan. Okay? Anand Gagan itu punya restoran nomor 1 terbaik se-Asia. Ya, dia ada di Bangkok, jualan makanan India. Nah, itu restoran terbaik sedunia tahun lalu. Kayak apa makanannya? Begini makanannya. Okay. Yang kanan itu mesti dijilat kalau makan ya. Jadi jilat langsung dari piring ya. Okay. Saya nggak tahu sudah mau apa enggak makan makanan mahal begitu, mesti ngantri setengah tahun dan cuma mesti dijilat seperti itu. Ya. Anyway, saya mau tunjukkan sesuatu bahwa orang ini jadi salah satu chef terbaik di dunia karena begini. Tolong nonton videonya ya. Cuma 10 detik saja, pendek. Saudara akan menemukan bahwa dia punya pandangan tentang makanan yang sangat amat menarik sekali. Kenapa menarik saudara sekalian? Karena dia bicara kepada anak buahnya di dapur. Ketika dia bicara, dia punya satu pesan yang semua kita perlu perhatikan, terutama kalau Anda terlibat dalam pelayanan saudara sekalian. Seriusnya dengan makanan. Kenapa? Karena makanan itu agamanya kita. Saudara paham ya? Dia anggap itu sebagai agama.
Karena itu dia bilang serius. Itu sesuatu yang sekarang dimakan, 2 jam lagi kita buang ke toilet. Dan dia bilang ini perlakuan dengan serius. Sedemikian seriusnya saudara sekalian, saya tunjukkan contoh ya, satu restoran. Saudara tahu ya, saya kalau nonton TV, nontonnya selalu makanan aja ya. Cuma itu saja yang menghibur saya. Piring, ya, ketika ditaruh di meja, itu ditaruh sedemikian rupa, sehingga kalau tamu balikin itu piring, ketika dibalik, dia mesti baca langsung pas nama restoran. Enggak boleh miring-miring, harus pas. Siapa ke restoran buka, ambil piring terus lihat bawahnya? Enggak ada. Tapi dia bilang kita mesti perhatikan kemungkinan itu, bahwa orang buka bisa lihat. Jadi demikianlah seriusnya dengan hal demikian. Kalau itu soal makanan serius demikian, bagaimana dengan kita saudara sekalian datang ibadah dan pelayanan? Saya kasih contoh satu lagi ya. Oke, dalam slide yang berikut. Ini hotel di Jepang ya. Kasih surat kepada tamu bahwa mohon maaf internet akan terganggu. Ya, jadi kita minta maaf sekali. Internet terganggu, berapa lama? 1 minute, 1 menit terganggunya. Jam berapa? Jam 4 pagi. Internet keganggu 1 menit jam 4 pagi. Siapa yang jam 4 pagi main internet? Ya orang yang gak bisa tidur lah ya. Tapi maksud saya begini, kalau sudah jam 4 pagi, internet mendadak gak jalan, saudara pasti akan ngetes lagi kan, coba refresh. Saya refresh, nggak bisa juga. Saudara bilang, mesti gimana ya? Aku coba telepon ke bawah deh, ke resepsi ya. Kalau saudara angkat itu telepon dan refresh tadi, sudah 1 menit berlalu, internetnya udah jalan lagi. Saudara paham ya? Ini sesuatu yang mestinya kita bilang, nggak usah minta maaf. Tapi ini yang orang yang serius dengan apa yang dia lakukan. Sekalipun cuma 1 menit, karena kita sudah tahu di awal, kita mesti ngomong kasih tahu sama orang. Lah kita di Indonesia saudara sekalian, internetnya udah nggak jalan 6 jam, diam aja, kita tanya nggak ada yang tahu sama sekali. Oke? Nah itu orang-orang yang serius saudara-saudara sekalian. Jadi lakukan pekerjaan Tuhan dengan serius. Ya. Saya diteleponin suatu pagi, jam 7 pagi ada yang telepon, saya angkat. Halo, ini Pak Sukirno? Iya. Pak, Bapak ditunggu di sini ya, jam 7:30 ya. Ini siapa ini? Pak ini dari itu tempat pemotongan daging yang Bapak pernah kesini kemarin itu. Katanya kita tunggu Bapak ya, kebaktian 7:30. Saya bilang tidak, saya punya jadwal tidak ada di tempat Anda. Dia bilang ada Pak. Saya nggak ada, saya bilang saya nggak ada. Ada Pak, kita telepon Pak, bicara sama siapa? Ada tantenya Pak. Di sini ada 2 tante, saya bilang, tantenya yang mana? Nggak, pokoknya ada tantenya lah. Saya tanya itu 2 tante itu. Oke, satu istri saya, satu cicinya. Saya bilang, ada yang terima undangan dari tukang potong daging nggak? Nggak ada. Nah nggak ada, saya bilang nggak ada. Itu saya bilang ngaco itu. Jadi jangan mau pergi. Kata istri saya, kasihan, pergi dong. Tapi nggak boleh kayak gitu, saya bilang. Main gitu aja bilang ada undangan. Pergilah. Kasihan itu orang mau kebaktian nggak ada pendetanya. Pergilah ya, pergilah. Saya pergi saudara sekalian dengan muka cemberut. Kenapa? Karena saudara tahu, tukang potong daging itu, kalau saudara tahu tempat pemotongan daging, itu baunya bukan main. Udah gitu kebaktiannya itu bukan dalam ruangan, itu di luar tempat pemotongan daging. Panasnya bukan main dan yang hadir cuma 7 orang. Oke, bukan cuma itu, tidak ada keyboard, tidak ada gitar, mereka nyanyi pakai ember dibalik dipukul-pukulin. Itu alat musiknya itu, kita 8 orang kebaktian di situ dan bau dan panas dan mereka nyanyi. Saya masih ingat tuh lagu, segala puji syukur. Yang mereka jadiin gaya dangdut. Saya pusing. Tapi saudara-saudara sekalian, saya punya satu pemikiran. Saya sudah sampai di sini, saya berikan yang terbaik yang bisa saya kasih. Jadi saya khotbah dengan serius, setelah selesai khotbah, saya pulang saudara sekalian, saya dikasih 1 amplop persembahan. Yang isinya, yang gak usah diomongin lah saudara sekalian ya, cuma 5 angka doang, oke? Ya, oke. Terus saya dari situ, saya pergi ke satu kantor, saya ada undangan di kantor lain. Di Jalan Sudirman, lantai 24. Saya naik lift, lantai 24. Saya dikasih di pinggir jendela surat pemandangan kota Jakarta. Terus tanya, minum apa? Kopi, teh, cappuccino dan sebagainya. Saya bilang teh aja. Saya minum teh, saya lihat pemandangan Jakarta. Dari gedung ber-AC, saya minum sambil bilang begini, ini baru namanya pelayanan. Kalau yang tadi pagi, demikianlah semua saya bicara depan para pengacara. Oke? Setelah saya khotbah, saya dikasih persembahan. Oke?
tipisnya bukan main. Oke, saya sampai di mobil, saya buka, saya kaget menemukan selembar cek yang angkanya besarnya bukan main. Jadi saya nak bilang sama Tuhan ketika sambil nyetir, hari ini saya bilang kontras pelayanan. Yang tukang daging panas, nggak enak, nggak ada musiknya, persembahannya, ya ampun. Tapi yang ini dahsyat. Dan saya yakin saya dengar suara Tuhan yang bilang sama saya begini, kalau tadi pagi kamu di tukang daging main-main, oke, kamu nggak dikasih yang tadi belakangan itu. Saya baru bertobat lah. Saya bilang, maaf, ampuni hambamu ini Tuhan. Saya pulang ke rumah, bilang sama istri saya, Leng, kalau tukang daging telepon lagi, tolong iyain ya. Oke, terimalah undangannya itu. Si tukang daging itu alat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, lakukanlah dengan serius pelayanan saudara. Saya diundang ke satu tempat di Jakarta yang masuk gang, mobil nggak bisa masuk. Sampai di situ para tukang sopir taksi dan kemudian penjual apa gitu kumpul di situ di satu tempat garasi diubah jadi tempat kebaktian. Saya diundang khotbah di situ. Saya datang saudara sekalian, saking sempitnya tempatnya, ini mimbar, ini kursi paling depan itu ya depan di sini 1 meter. Jadi saya duduk depan saya persis WL-nya, seorang tante-tante umur kira-kira 70 tahun. Dia lagi nyanyi, bukan penyanyi profesional lah, jelas lah. Dia sambil nyanyi, dia sambil nangis. Karena dia nangis itu air mata ke sini ke pupurnya di sini. Jadi rusaklah pupurnya itu. Terus saya buka mata lihat dia. Si tante ini serius amat nyanyinya sampai pakai nangis kayak begitu. Terus saya mulai nangis. Saya mulai nangis di situ. Setelah itu si tante ganti lagu. Saya masih ingat lagunya. Ya, biar bumi akan berlalu. Saya mau nyanyi, saya nangis lagi. Jadi sepanjang nyanyi itu yang nangis paling parah itu saya. Saudara-saudara paham ya? Di tempat itu saya justru alami suatu jamahan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, pelayanan dilakukan dengan sangat amat serius. Mungkin saudara-saudara tidak tahu bahwa saya tiap malam tidur sampai pagi sambil dengerin khotbah. Sampai saya ketiduran, saya bangun tengah malam, ada bunyi khotbah. Sampai pagi, itu ada khotbah. Terus berlangsung. Saya punya koleksi khotbah ribuan, saudara sekalian. Yang saya dengerin tiap malam. Saudara terkasih, seriuslah dengan apa yang saudara lakukan. Kalau saudara datang beribadah, saudara sekalian, tolong ingatlah bahwa apa kata Ibrani. Marilah kita beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Nah, saya tunjukkan satu foto saudara sekalian di slide berikut ya. Ini foto orang di India dan Filipina. Pinggir jalan, tidak ada gereja. Kebaktian, kebaktian. Ya. Nggak ada AC, debu, iya, pinggir jalan. Gereja kebanjiran, tetap datang kebaktian. Jadi saudara sekalian, itu yang menjadi tantangan kita saya rasa dalam masa-masa seperti demikian. Bagaimana kita menanggapi akan hal ini. Ibadah itu tidak boleh sembarangan, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, saudara terkasih, saudara perhatikan ya, slide berikut ya. Agak lucu sih. Pedagang narkoba tutup karena hari Sabat. Kan lucu ya. Itu polisi itu menangkap ini beberapa bandar. Jadi mereka itu sadap, mereka punya SMS dan telepon. Dan menemukan tiap hari Jumat jam 4 sore, ini para bandar ini akan SMS ke pelanggannya. Kasih tahu, tolong kalau yang mau beli narkoba, tolong cepetan ya, 2 jam kita tutup. Kenapa? Karena udah hari Sabat. Kita menghormati hari Sabat. Bayangin, pedagang narkoba, saudara sekalian, menghormati hari Sabat. Rada lucu juga sih kalau saudara pikir-pikir seperti itu, ngaco kan? Udah ada kan narkoba, tapi menghormati hari Sabat. Nggak klop sama sekali. Tapi maksud saya begini, saudara sekalian, saya menemukan bahwa paling tidak orang ini sudah ada sesuatunya yang kita mesti boleh contohi. Mereka serius dengan ibadah mereka, saudara sekalian, sekalipun hidupnya ngaco. Ya. Jadi beribadah dengan takut dan gentar. Jadi saya selalu bilang di gereja, kalau saya dari mimbar melihat Anda itu lagi pegang handphone, ketika saya khotbah, asumsi saya saudara-saudara itu sedang membaca ayat. Kalau saudara ngetik-ngetik juga, asumsi saya saudara-saudara itu lagi mencatat khotbah saya. Tapi kalau jarimu begini, saudara sedang lihat Instagramnya orang, oke? Ya, itu namanya membawa binatang buta dan pincang ke hadapan Tuhan.
ibadah saudara sekalian dijalani dengan serius dan sungguh-sungguh. Saudara terkasih, yang kedua adalah tentang rumah tangga kita. Saudara perhatikan tadi Pak Yusuf itu ketika berdoa itu saudara sekalian sebelum perjamuan dia banyak bicara tentang yang namanya kesetiaan. Oke, Maliaki pasal 2 13 sampai 16. Maliaki pasal 2 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjuanganmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Perhatikan kata masa. Karena kata masa itu penting, jangan dihilangin. Sebab ada beda jauh sekali antara istri masa muda dengan istri muda, saudara-saudara sekalian. Oke, istri masa muda itu kan artinya istri ketika kamu masih muda itu loh. Dengan kata lain ini sudah tua. Biasanya saudara sekalian sudah tua itu demikianlah cintanya luntur. Jadi ingat istri dari masa muda kamu itu. Ya, dan kemudian ayat 16 berkata demikian, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang memutuhi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi kata Maliaki begini, kamu percuma nangis-nangis di hadapan Tuhan, teriak-teriak dalam doa, tapi kamunya itu selingkuh. Kamunya itu hidupnya ngawur. Percuma. Kamu nangis-nangis. Percuma kamu lakukan semua itu, enggak ada artinya. Nah saudara-saudara sekalian, membuat saya sungguh-sungguh terpesona adalah bahwa Tuhan itu ketika bicara tentang namanya belajar takut akan dia, serius dengan dia, ternyata dikaitkan juga dengan rumah tangga kita. Dengan cara kita memperlakukan pasangan kita. Itu salah satu tanda kerohanianmu. Orang takut akan Tuhan saudara sekalian, udah jelas. Dia akan setia kepada pasangannya. Saya tahu ini zaman adalah zaman jahil, di mana saudara-saudara mesti memperhatikan banyak hal dalam hidup ini. Kenapa? Karena kesempatan, peluang, dan godaan untuk tidak setia itu ada di mana-mana. Dan kita mesti jaga diri kita. Saya tunjukkan slide berikut ya. Di slide berikut saya perhatikan ya. McDonald's yang jualan burger itu kira-kira 4-5 tahun lalu, itu hancur harga sahamnya. Perusahaan rugi, penjualan menurun, orang bilang McDonald's sudah habis. Karena orang nggak mau lagi makan makanan seperti demikian, nggak sehat katanya. Jadi perusahaan menarik satu orang namanya Steve Easterbrook, laki-laki di sebelah kanan itu. Dia ditarik untuk menyelamatkan McDonald's. Dalam waktu 4 tahun, orang ini mengubahkan McDonald's dari semula sudah terpuruk menjadi naik lagi, dari semula rugi menjadi untung. Orang ini punya jasa besar terhadap McDonald's. Tapi dia November lalu dipecat. Gara-gara apa? Gara-gara ketahuan dia punya hubungan dengan seorang karyawati. Saudara tahu apa kata McDonald ketika memecat dia? Ngomongnya simpel. Perusahaan kita punya nilai. Dan apa yang dia lakukan bertentangan dengan kita punya nilai. Dia harus berhenti. Kita nggak ingin seorang presidir lakukan hal demikian. Yang hebat, Steve Easterbrook kirim satu email ke semua pegawai McDonald di seluruh dunia. Ngomongnya apa? Perusahaan benar, saya salah. Tolong perhatikan diri saya, jangan ikuti apa yang saya lakukan karena Anda bisa berakhir seperti yang saya alami. Jadi demi diri Anda, jagalah dirimu. Saudara sekalian, itu perusahaan bikin burger. Itu saja mengatakan, kita nggak bisa kayak begini. Orang harus setia kepada pasangannya. Itu orang jualan burger. Saya tunjukkan satu lagi ya, sepak bola saudara sekalian. Oke. Ini orang dipecat sebagai kapten tim. Kenapa? Ketahuan selingkuh. Dan kata pelatihnya nggak bisa, kayak gini nggak bisa. Turun. Nggak boleh jadi pimpinan seperti demikian. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu serius dalam hal seperti ini. Kalau saja di bola dan burger, itu ternyata orang-orang juga serius.
Dalam gereja, bukankah kita harus lebih serius lagi sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Karena itu, saudara terkasih, saya ini mengusulkan, saya menyadari bahwa begini, bahwa beberapa orang itu bisa jatuh karena begini, saudara sekalian. Oke, ada alasan kenapa orang nggak lakukan. Orang memutuskan untuk jaga diri. Nomor satu, dia itu takut ketahuan. Ini nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena kalau dia bisa diyakinkan, kamu lakukan ini nggak ada yang tahu, dia bisa lakukan. Jadi itu alasan kurang kuat kalau takut ketahuan. Yang kedua, orang tuh takut akan akibatnya. Rumah tangganya rusak, pelayanannya hancur, bisnisnya hancur, kemudian namanya hancur semua. Orang takut. Dengan demikian, itu juga bukanlah suatu alasan yang cukup kuat. Kenapa? Karena begini, saudara, kalau godanya cukup besar, dia bisa berbuat. Maka orang mesti takut yang ketiga, takut akan Tuhan. Jangan takut ketahuan, jangan cuma takut ketahuan, jangan cuma takut akibatnya, tapi takutlah akan Tuhan yang melihat semua yang kita perbuat, saudara-saudara sekalian. Maka saya anjurkan saudara-saudara untuk kita jaga beberapa hal dalam hidup kita. Jaga apa saja? Nomor satu, saudara sekalian, jaga hati. Jaga cintamu, jangan sampai ke yang lain. Ini hati dijaga, jangan ke yang lain. Oke, satu sudah cukup, yang ada yang terbaik. That's it. Jaga hati. Nomor dua, jaga situasi. Maksudnya, ada situasi tertentu yang saudara perlu waspadai. Contoh, reuni. Saudara akan kaget menemukan di ruang konseling berapa banyaknya selingkuh gara-gara reuni. Hati-hati. Saya nggak bilang jangan reuni, saya cuma bilang jaga hati-hati, jaga dirimu kalau sampai muncul hal seperti itu. Itu sering terjadi, saudara sekalian. Yang saya tangani ada puluhan kasus seperti begitu. Ya. Jadi jagalah hatimu, jagalah situasimu, jangan taruh dirimu dalam satu situasi yang kita tahu, saya lakukan ini saya akan jatuh. Hindari tempat tertentu. Saudara sekalian, terus jaga yang berikutnya adalah saudara dan saya itu perlu belajar yang namanya jagalah matamu. Ini terutama bagi para pria. Jagalah matamu. Oke. Ya. Jangan sampai ini kemana-mana. Yang terakhir, saudara sekalian, jagalah pikiranmu. Sebab seringkali dia muncul dari situ. Kalau kita jaga diri kita, saudara sekalian, maka ada janji Tuhan buat kita semua. Karena poin saya 4, saudara sekalian, janji Tuhannya ada 4. Saya akan beritahu kepada saudara, 2 janji Tuhan terkait dengan 2 poin tadi. 2 poin tadi adalah serius dengan Tuhan dalam hal ibadah kita, pelayanan kita. Nomor 2, serius dengan Tuhan dalam hal rumah tangga kita. Ini janji Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan akan pemakaian Tuhan. Malaikat 2, 5-7. Saya bacakan ya, tidak saya komentar panjang lebar karena waktunya sudah selesai. Saudara sekalian, Malaikat 2, 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Ini hamba Tuhan ya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia, hamba Tuhan itu takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Pelayanannya efektif. Ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ini janji pemakaian Tuhan buat orang yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian, lalu kemudian ada janji lagi pemulihan keluarga di dalam Malaikat pasal 4 ayat 5-6. Mari kita lihat ya, Malaikat 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara terkasih, demikianlah Tuhan itu hadapi umat yang sangat amat keras kepala, yang ngaco sekali, tapi dalam kemurahan Tuhan dia tetap memberikan janji yang luar biasa untuk semua orang yang mau bertobat. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan saja, kita sama-sama boleh bangkit berdiri, saudara sekalian. Mari kita nyatakan hormat kita dan kekaguman kita akan Tuhan kita. Kau sungguh indah, tiada taranya.
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ya Tuhan, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan kuasa-Mu, kami kagum akan karya-Mu, kami kagum akan kasih-Mu. Engkau nyatakan atas kami semua dan bahkan janji-janji yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah berbagai goncangan terjadi atas dunia ini, kiranya Engkau terus menyatakan berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Kami yang takut akan Tuhan mendapatkan satu ketentraman yang besar. Di tengah-tengah orang panik kiri kanan, kami dapatkan ketentraman dan shalom yang besar ini berlaku atas kami. Terima kasih Tuhan, bahkan ada perlindungan tersedia buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu Tuhan dan shalom-Mu itu dinyatakan atas umat-Mu yang hadir di sini pada pagi ini, termasuk yang mengikuti ibadah ini melalui streaming. Anugerah dan kemurahan Tuhan, perlindungan pertolongan Tuhan dinyatakan atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Nyatakan berkat-Mu Tuhan di hari-hari yang akan datang. Ketika kami datang beribadah, kami tahu ada berkat besar terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terkasih, izinkan saya berdoa buat saudara lebih jauh lagi. Jika ada saudara di sini yang saudara merasa saya perlu dikuatkan pada pagi ini, saya perlu sekali didoakan. Mungkin saudara dilanda suatu kekhawatiran, kegelisahan akan situasi dunia ini, akan keadaan ekonomi, akan keadaan keluargamu atau apapun juga. Jikalau ada saudara di sini yang saudara merasa saya perlu
terima doa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bolehkah saya lihat tangan saudara jikalau ada saudara merasa saya perlu sekali didoakan, saya perlu dikuatkan, diteguhkan. Jikalau ada saudara sekalian, saya mau doa buat saudara sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Perhatikan setiap tangan diangkat ini Tuhan. Kami menyatakan kebutuhan kami akan Tuhan, akan kuasa dan perlindungan Tuhan. Nyatakan berkat-Mu Tuhan dan jamahan-Mu. Perhatikan tangan diangkat Tuhan. Nyatakan berkat-Mu dalam nama Yesus. Saudara yang angkat tangan, boleh kasih undang saudara buat maju ke depan untuk pangin tangan. Jikalau ada saudara-saudara bisa maju ke depan, bawa tasnya sekalian, bawa semua milik saudara, maju ke depan dan kita akan berdoa buat saudara secara khusus, mendoakan melambang tangan kepada saudara sekalian. Kalau ada silakan maju saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum hormat. Jikalau ada saudara-saudara sekalian sudah perlu didoakan, silakan maju ke depan saat ini. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Mari segenap jemaat angkat tanganmu dan tetap sembah Dia. Kagum Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau yang memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Hormat akan Engkau. Biarkan kuasa-Mu menjamah, melindungi setiap kehidupan kami umat-Mu. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan segala tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, daripada kita hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, ataupun kepanikan, mari sungguh-sungguh kita arahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Hari ini di dalam ibadah ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Takut akan Tuhan atau benar-benar kita serius dengan Tuhan. Ketika kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di tempat ini, kami juga dengan begitu serius mempersiapkan ibadah ini
Dan kita percaya satu hal bahwa kuasa Tuhan turut hadir dan menjamah setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Dengan demikian begitu juga setiap kita. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau membangun diri kita serius dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam ibadah. Benar-benar kita menghargai ibadah dan kita juga bisa tunjukkan salah satunya dengan kita bisa datang beribadah dengan tepat waktu. Karena kita mau menunjukkan bahwa kita ini mau serius dengan Tuhan, bukan karena ketakutan dengan Tuhan. Dan kemudian kita juga mau serius dengan Tuhan, kita tunjukkan paling tidak dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu akan sungguh-sungguh mencurahkan berkat-Nya di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi di dalam hidup ini, di dalam keseharian kita, sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Dan bagi Anda, tadi yang Anda telah maju di depan maupun Anda yang masih rindu untuk didoakan, selesai dari ibadah ini ketika Anda menuju ke pintu keluar, ada juga rekan-rekan para pendoa yang akan mendoakan Anda. Anda yang masih punya kebutuhan, Anda berbeban berat, Anda bisa menghampiri mereka dan akan dipimpin atau dituntun untuk didoakan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama kita sekali lagi berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih karunia-Mu begitu indah boleh kami rasakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan, perlindungan dan juga jamahan-Mu. Juga terlepas dari setiap permasalahan, pergumulan, beban berat yang kami miliki, kami ingin lebih lagi mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Di dalam segi pergumulan kami, pekerjaan kami juga dalam keseharian, hubungan kami dengan orang lain. Dan kami percaya selalu ada perlindungan Tuhan, menjauhkan kami dari segala bentuk sakit penyakit. Sembuhkan juga mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Dan kami percaya mujizat-Mu bekerja dan dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia senantiasa menjagamu, Dia senantiasa melindungimu. Dia juga menjauhkanmu dari segala mara bahaya dan kepanikan. Dan terimalah juga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan terimalah persekutuan intim bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita semua pada seluruh jalan kebenaran. Terimalah berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. So thank you for visiting the channel, and if you like the videos, don't forget to like, subscribe, and do comments. So I hope to see you guys soon. Be good, be kind, and be blessed. See ya.